Oke. Sudah masuk ya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 9 Cilacap, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 9 Cilacap, serta yang saya rindukan dan saya banggakan, siswa-siswi SMP Negeri 9 Cilacap yang pada saat ini sedang menyaksikan acara Maulid Nabi Muhammad SAW via daring, yaitu via streaming live Facebook. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada hari ini di pagi yang mendung dan syahdu ini kita dapat bertemu meskipun tidak secara langsung ya, karena dalam situasi yang pandemi ini dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apa. Ibu harap dan saya harap untuk siswa-siswi yang ada di rumah semuanya juga dalam keadaan sehat ya. Oke. Tanpa memperpanjang waktu, jadi di sini saya akan menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Di antaranya yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan kepala sekolah atau yang mewakili, yang keempat tausiah, dan yang kelima penutup. Sebelum kita memulai ke acara yang pertama, terlebih dahulu untuk siswa-siswi SMA Negeri 9 Cilacap akan Ibu ingatkan kembali bahwa pada hari ini ada beberapa tugas yang wajib kalian ikuti atau kalian laksanakan dan kerjakan ya. Yang pertama itu membuat rangkuman atau ringkasan. Ini sifatnya wajib. Jadi semuanya harus menyaksikan tausiah yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Zainul, kemudian diringkas dan nanti ditulis di selembar kertas, dan untuk dikumpulkannya kapan itu nanti akan disampaikan oleh wali kelas masing-masing. Kemudian untuk ringkasan atau rangkuman ini sendiri akan dilombakan untuk memperingati bulan bahasa. Oke? Nanti kalau misalnya masih ada yang bingung bisa ditanyakan di grup masing-masing. Ya. Kemudian yang kedua akan ada yang namanya lomba Pildacil. Ini dalam bentuk video. Jadi nanti tiap kelas, masing-masing kelas wajib mengirimkan salah satu siswanya untuk mengikuti lomba Pildacil. Untuk batasan mengumpulkannya juga nanti menunggu informasi lebih lanjut. Oke? Begitu. Oh iya. Dan untuk ini daftar hadirnya, silakan kalian menuliskan nama kalian dan kelas di daftar komentar. Itu nanti akan dicatat oleh Bapak Ibu Guru sebagai absensi kalian hari ini. Mengerti ya sampai di sini? Oke, langsung saja. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh siswi SMP Negeri 9 Cilacap atas nama Serlianti, kelas 7C. Nanti Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu bu
الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Sarlianti dari kelas 7C. Selanjutnya cara yang ketiga yaitu sambutan kepala sekolah atau yang mewakili. Kepada Ibu Sri Astuti Rahmadewi Maharani MPD, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 9 Cilacap yang sedang menyimak dari jauh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta staf karyawan TU SMP Negeri 9 Cilacap yang berbahagia, serta anak-anakku kelas 7, 8, dan 9 yang saya banggakan yang saat ini menyaksikan dari rumah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini Selasa 27 Oktober 2020 bertepatan dengan 10 Rabiul Awal 1442 Hijriah. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk memperingati Hari Besar Islam, Maulud Nabi Muhammad SAW. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak, Ibu, serta anak-anakku kelas 7, 8, dan 9 yang sedang menyaksikan live streaming hari ini, untuk pertama kalinya, kita keluarga besar SMP Negeri 9 Cilacap
melaksanakan kegiatan Maulid Nabi secara virtual. Hari ini karena pandemi COVID-19 belum berakhir, sehingga ada protokol kesehatan yang harus kita lakukan. Di antaranya tidak boleh berkerumun, dan kalaupun berkerumun ada jumlah batasan maksimalnya. Alhamdulillah, dengan bantuan kecanggihan teknologi saat ini, kita dapat melaksanakan kegiatan secara virtual melalui live streaming Facebook dan YouTube SMP Negeri 9 Cilacap. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang sedang menyaksikan kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW dari rumah, tema Maulid Nabi tahun ini untuk SMP Negeri 9 Cilacap adalah meneladani dan mengamalkan akhlak Nabi di masa pandemi. Dari tema tersebut, jelas tergambar betapa pentingnya akhlak Nabi kita teladani dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di masa pandemi. Nah, untuk lebih jelasnya, nanti akan kita simak bersama tausiah dari Bapak Zainul Ansori SPDI. Nanti anak-anak selain menyimak juga sudah disampaikan ada tugas yang harus dikerjakan, yaitu membuat ringkasan. Dan dikaitkan dengan kegiatan bulan bahasa tahun ini, ringkasan tersebut akan kami lombakan. Nanti akan diambil juara-juaranya 1, 2, dan 3. Terima kasih saya sampaikan kepada semua panitia yang telah bekerja sama, saling mendukung dalam pelaksanaan kegiatan ini. Mulai dari persiapan di pagi hari tadi dengan cuaca yang hujan, namun alhamdulillah dapat kita laksanakan dengan baik sehingga acara siap dimulai pada sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, yaitu jam 9, adapun lebihnya tidak lebih dari 30 menit. Kemudian selain itu, sekali lagi saya untuk menjaga jarak. Semoga pandemi COVID-19 segera berlalu. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata, apabila nanti ada kegiatan yang kurang berkenan dalam pelaksanaannya, mewakili panitia meminta maaf. Baiklah, demikian tadi sambutan dari Bu Sri Astuti Rahmadewi Maharani MPD yang mewakili. Kemudian acara yang keempat ada tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Zainul Ansori SPDI. Sebelum tausiah dimulai, Ibu ingatkan kembali, yang pertama, untuk siswa-siswi yang sudah bergabung, silahkan kalian menuliskan nama kalian dan kelas sebagai absensi atau daftar hadir kalian. Yang kedua, jangan lupa untuk meringkas atau merangkumnya, karena ini adalah sifatnya wajib, ya. Kemudian Ibu ingatkan lagi yang adanya lomba Pildacil dalam bentuk video, satu kelas masing-masing diwajibkan minimal 1 yang mengikuti. Begitu saja. Sekarang langsung saja saya panggilkan Pak Zainul Ansori. Waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 9 Cilacap, yang saya hormati segenap Dewan Guru,
staf tata usaha, karyawan SMP Negeri 9 Cilacap, serta seluruh peserta peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, serta seluruh siswa-siswi SMP Negeri 9 Cilacap kelas 7, kelas 8, kelas 9 yang saya banggakan, dan mudah-mudahan semua senantiasa mendapat hidayah, ridho dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin sekalian, baik yang berada di tempat maupun yang berada di luar tempat siaran langsung yang saya hormati dan yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama tentunya marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada saat ini kita masih diberikan rahmat dan masih diberikan berbagai macam kenikmatan yang tak terhingga. Mudah-mudahan kenikmatan yang kita terima bisa memberikan manfaat yang lebih baik, manfaat kepada kita di dunia dan juga manfaat kita kelak di hari akhir. Selanjutnya, sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita nantikan syafa'atul uzma atau pertolongan yang agung nanti di yaumil kiamah. Semoga kita semua termasuk umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan ringkasan terkait dengan Maulid Nabi. Saya akan menyampaikan ringkasan terkait dengan Maulid Nabi, tapi nanti akan diringkas lagi. Mudah-mudahan hasilnya juga tidak super ringkas, dan mudah-mudahan juga walaupun ringkas ada manfaatnya, walaupun manfaatnya juga tentunya ringkas. Yang penting ada manfaatnya untuk kita semua, manfaat di dunia dan di akhirat kelak. Baik, yang pertama saya akan menyampaikan terkait dengan Maulid, yaitu tentang arti Maulid itu sendiri. Arti Maulid kalau dilihat dari sudut bahasa, Maulid adalah berasal dari bahasa Arab. Aslinya berasal dari bahasa Arab, Maulid. Nah, Maulid itu artinya adalah waktu kelahiran. Jadi waktu kelahiran itu namanya Maulid. Nah, dari istilah ini muncul juga beraneka macam istilah lain yang semakna. Misalnya yaitu milad. Milad itu artinya juga waktu kelahiran. Ada juga yang menggunakan istilah lain yaitu harlah. Harlah itu maksudnya adalah hari lahir. Artinya juga waktu kelahiran. Ada juga yang menggunakan istilah lain yaitu hud, ya. Hud bukan hot, ya. Hud itu diambil dari hari ulang tahun, ya, hari ulang tahun itu, ya. Jadi bukan hot tapi hud, hari ulang tahun. Ini sudah sering dipakai di lingkungan pemerintahan. Misalnya ada HUT RI, artinya berarti hari ulang tahun Republik Indonesia, dan juga HUT-HUT yang lain, ya, HUT-HUT yang lain. Termasuk juga di lingkungan masyarakat juga ada yang menggunakan istilah untuk mengenang atau memperingati kelahiran sendiri, yaitu digunakan istilah hari ulang tahun masing-masing, ya. Misalnya hari ulang tahun Bapak Ibu guru, hari ulang tahun siswa-siswi dan sebagainya. Dan itu semua diambil pertama kali adalah mengambil dari sebuah riwayat yang disampaikan oleh Imam Muslim, yaitu ketika Rasulullah ditanya pas waktu puasa hari Isnin. Rasulullah ditanya ketika puasa hari Isnin, Rasulullah menjawab, fihi wulidtu wa fihi unzila ilayya.
Artinya Rasulullah ditanya kenapa Rasulullah puasa hari Senin. Rasulullah menjawab, karena pada hari Senin saya dilahirkan. Nah itu ada sebagian yang menafsirkan bahwa berarti ketika waktu kelahiran boleh diperingati. Nah kalau Nabi dengan puasa ya kita semua silahkan ya. Termasuk juga dari hadis itu ada istilah, kalau istilah Jawa adalah puasa weton atau puasa kelahiran ya. Itu mengambil dari hadis tersebut. Jadi Rasulullah ketika puasa hari Senin itu ditanya karena salah satunya adalah Rasulullah dilahirkan pada hari Senin, dan pada hari Senin juga Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu pengertian secara ringkas tentang maulid. Nah maka dalam hal ini peringatan maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berarti artinya peringatan kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Rasulullah itu adalah dilahirkan pada hari Isnin ya. Yang masyhur itu adalah di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Karena dulu belum ada tahun Hijriah. Kalau Rabiul Awal berarti tahunnya titik-titik. Nah, maka disebut tahun Gajah karena pada waktu itu bertepatan dengan peristiwa tentara bergajah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Jadi pada waktu itu ada tentara bergajah ya yang datang untuk menghancurkan Ka'bah, tetapi karena pertolongan Allah dan juga keagungan Nabi Muhammad SAW, maka rencana itu tidak berhasil dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara mendatangkan batu-batu dari api ya, dari api yang dibawa oleh burung ababil. Itu adalah salah satu keistimewaan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Bahkan tidak hanya itu, banyak peristiwa yang luar biasa yang terjadi ketika kelahiran Nabi Muhammad SAW. Di antaranya selain peristiwa bergajah, yaitu ketika Nabi lahir maka seluruh patung-patung, seluruh berhala-berhala yang ada pada waktu itu hancur dengan sendirinya. Termasuk juga api abadi yang berada di Persia. Jadi di Persia ada api disebut api abadi karena sudah bertahun-tahun dari pertama dinyalakan sampai saat Nabi lahir tidak pernah padam ya. Maka disebut api abadi, dan api itu diabadikan dan disembah oleh orang-orang Persia pada waktu itu. Nah, ketika Nabi lahir dengan keagungan dan kemuliaannya, api tersebut padam atas izin Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara keistimewaan. Jadi, karena Nabi Muhammad adalah manusia tapi bukan manusia biasa, Nabi Muhammad manusia tapi bukan manusia biasa, Nabi Muhammad manusia ya, tetapi manusia luar biasa. Nabi Muhammad manusia super ya, tapi bukan Superman. Jadi kalau ada Superman dibandingkan Nabi Muhammad itu beda jauh ya. Kalau Superman itu ya kita lihat bersama ya, itu bisa paling hanya menolong beberapa orang di dunia saja. Tapi kalau Nabi Muhammad itu bisa menolong orang seluruh alam semesta dan juga bisa menolong di dunia sampai di akhirat. Nah, gitu ya. Jadi Nabi Muhammad itu bisa menolong umat manusia dari dunia hingga kelak di akhirat. Maka Nabi Muhammad manusia luar biasa, manusia di atas Superman ya. Jadi Superman belum ada apa-apanya. Itu maka saya tegaskan sekali lagi, Nabi Muhammad itu manusia tapi bukan manusia biasa. Nabi Muhammad adalah manusia yang luar biasa. Nabi Muhammad adalah manusia yang mulia, manusia yang agung. Maka di dalam Al-Quran juga diagungkan oleh Allah sendiri. Jadi Allah memuji dan mengagungkan Nabi Muhammad melalui firman-Nya,
wa innaka la'ala khuluqin azim. Artinya sesungguhnya pada diri Rasulullah itu terdapat akhlak yang agung, ya, akhlak yang mulia. Nah ini yang memuji adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya di dalam Al-Quran. Jadi orang semua umat manusia, umat Nabi Muhammad, otomatis ya juga harus mengagungkan Nabi Muhammad. Meskipun caranya berbeda-beda. Karena Allah sendiri memuji dan mengagungkan Nabi Muhammad, otomatis umat Islam juga harus dan wajib mengagungkan Nabi Muhammad. Karena wajib, maka yang tidak mengagungkan ya otomatis akan berdosa. Tetapi kalau yang biasa saja ya tidak apa-apa. Ya, tidak mengagungkan biasa saja tidak apa-apa, tapi kalau merendahkan lah itu berdosa, ya. Maka sekali lagi Nabi Muhammad adalah nabi yang paling agung. Bahkan di sebuah riwayat yaitu seluruh nabi itu mendapat memiliki satu dosa, kecuali Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak memiliki dosa sama sekali. Maka Nabi Muhammad merupakan manusia yang istimewa. Yaitu jadi terkait dengan pengertian ini baru pengertian, ya. Jadi ringkasan pengertian tentang Nabi Muhammad dan sedikit terkait dengan kelahiran. Terus selanjutnya satu lagi, ya, karena ini waktunya juga terbatas, jadi kami akan menjelaskan dua saja. Tadi itu pengertian maulid, yang kedua hikmah, ya, hikmah. Setelah ini selesai, jadi silakan yang belum merangkum nanti disiapkan rangkumannya, disesuaikan dengan materi yang disampaikan, ya. Jadi tidak melebar kemana-mana, mbok nanti keblabasan. Selanjutnya yang akan kami sampaikan yaitu terkait dengan hikmah. Hikmah atau tujuan atau manfaat atau arti, ya. Arti yang terkandung dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya orang-orang yang memperingati atau yang merasa bahagia atas kelahiran Nabi Muhammad tentunya adalah orang-orang yang mempunyai rasa cinta kepada Nabi Muhammad atau rasa mahabbah. Dan mahabbah ini adalah hukumnya wajib bagi setiap umat Islam. Karena Rasulullah sendiri sudah menegaskan di dalam hadisnya, yaitu la yu'minu ahadukum hatta akunu ahabba ilaih. Artinya bahwa tidak sempurna iman seseorang sampai orang tersebut mencintai Rasulullah melebihi cintanya kepada orang tuanya, kepada anak-anaknya, dan kepada yang lain-lain, ya. Maka Rasulullah harus ditempatkan di antara makhluk-makhluknya. Rasulullah mempunyai kedudukan mahabbah atau kecintaan yang tinggi, ya. Ini tentunya di antara makhluk-makhluknya. Kalau setelah Rasulullah baru cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita semua memperingati ini adalah dalam rangka mahabbah, dalam rangka kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Nah, cinta itu bisa terwujud ketika kita benar-benar mengenal Rasulullah. Maka tepat ada peribahasa, tak kenal maka tak sayang. Biar kita sayang kepada Rasulullah, cinta kepada Rasul, maka kita juga harus mengenal dari sisi sejarah, mengenal dari sisi kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada kesempatan ini, maka pada peringatan Maulid juga memperingati kelahiran Rasulullah, maka kita menyampaikan atau sedikit menceritakan ulang, ya, atau mengupdate atau merefresh pengalaman kita, pengetahuan kita tentang kisah hidup atau perjalanan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana ketika lahir tadi sudah disampaikan, dan kemudian ketika sudah dewasa
Rasulullah itu benar-benar menunjukkan keagungan akhlaknya atau budi pekertinya, ya. Di antaranya ada beberapa hal yang harus, ya, dan pantas untuk diteladani. Maka ini juga sesuai dengan tema pada hari ini, yaitu meneladani dan mengamalkan akhlak Nabi pada masa pandemi. Nah, ini ada beberapa akhlak mulia. Saya hanya menyampaikan beberapa saja, karena kalau disampaikan dari lahir sampai Rasulullah wafat, ya tentu tidak akan selesai, karena wafat Rasulullah itu adalah ketika usia 63 tahun. Jadi kalau mau menyampaikan sejak lahir sampai wafat, berarti butuh waktu untuk kita jelaskan selama 63 tahun, ya. Karena Rasulullah itu sejak lahir sampai wafat semuanya bisa menjadi teladan. Sejak Rasulullah terbangun sampai tidur pun itu bisa menjadi teladan. Bahkan ada satu riwayat bahwa Rasulullah pernah ditanya, Rasulullah tidur dan kemudian ada yang bertanya bahwa Rasulullah itu ketika tidur itu sesungguhnya mata Rasulullah itu terpejam tetapi hatinya tidak tidur. Nah, ini juga yang membedakan dengan manusia biasa. Jadi Rasulullah tertidur itu matanya tertidur tetapi hatinya tidak tertidur atau bangun atau tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang membedakan dengan kita. Kalau kita jangankan tidur, terbangun saja hati sering terlupa atau tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membedakan, sekali lagi, yang membedakan kita dengan Nabi. Meskipun demikian, kita juga tetap harus meneladani dan berusaha sekuat mungkin untuk mencontoh, untuk meniru, untuk meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu diteladani. Yang pertama yaitu kemuliaan akhlak Rasulullah yang berkaitan dengan ketabahan. Di Rasulullah itu lahir dalam keadaan tidak mempunyai seorang ayah. Pada usia 2 bulan di kandungan, ini yang masyhur, ya, di usia 2 bulan di dalam kandungan, kemudian ayah Rasulullah yang bernama Abdullah itu wafat. Jadi Rasulullah lahir dalam keadaan yatim, tidak mempunyai ayah. Nah, ini adalah salah satu didikan dari Allah agar mencetak nabi yang memiliki ketabahan, memiliki kesabaran, dan memiliki komitmen yang besar untuk mendidik dan mengalami bahasanya ya sepahit-pahitnya kehidupan agar bisa dicontoh oleh umat manusia. Kalau misalkan Nabi dalam keadaan mampu, mewah, tentunya akan menjadi iri oleh umatnya. Nabi itu sudah mewah kok, ya pantas saja seperti itu, misalnya seperti itu. Jadi Nabi didesain sedemikian rupa agar mengalami bahasa sekarang, ya, kehidupan yang prihatin, ya, kehidupan yang penuh dengan usaha, harus bisa berjuang. Nah, ini dialami oleh Rasulullah dan dijalani dengan penuh ketabahan, ya, sampai-sampai ibunya ketika lahir juga tidak lama ibunya meninggal. Maka Rasulullah juga ikut kakeknya. Berapa tahun kemudian kakeknya juga meninggal, ya. Maka ikut pamannya dan seterusnya. Jadi Rasulullah dijalani semua itu dengan penuh ketabahan, ya, dengan penuh ketulusan. Di dalam sebuah riwayat Rasulullah itu tidak pernah mengeluh, tidak pernah mengucapkan sekalipun. Jadi kalau kita momen ini mau meneladani Rasulullah, ya sebisa mungkin mengurangi lah, ya. Kalau menghilangkan kayaknya sih sulit, termasuk saya juga sulit. Mengurangi rasa keluh kesah, jadi mengeluh. Termasuk juga kalau misalkan Bapak Ibu guru, ya tidak usah dijelaskan, ya, sudah jelas sendiri. Ya, siswa-siswi kita ketika diberi tugas banyak, ya jangan banyak mengeluh,
wah tugas saya banyak banget ya. Jadi sebenarnya tidak ada tugas banyak ya, tugas ya IPA, IPS, agama dan lain-lain ya. Jadi tidak ada tugas banyak. Jadi terkait dengan keteladanan ini, yang pertama ya kita kurangi ya, kurangi rasa keluh kesah. Jadi jangan banyak-banyak mengeluh. Kalau bisa ya harus malah banyak bersyukur kalau bisa. Kalau tidak bisa ya jangan mengeluh. Ya jangan kebalik, syukur tidak, mengeluh terus. Nah ini berarti tidak sesuai dengan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu terkait dengan ketabahan. Terus yang selanjutnya yaitu kejujuran. Ini sudah masyhur ya, sudah umum bahwa Rasulullah itu memiliki tingkat kejujuran yang tertinggi. Maka pada waktu itu Rasulullah dijuluki Al-Amin ya. Artinya yang bisa dipercaya atau jujur. Jadi semua perkataan Rasulullah tidak ada satupun yang tidak jujur ya. Semuanya sesuai dengan kenyataan, sehingga dijuluki Al-Amin. Nah ini kalau mau meneladani ini juga sekali lagi minimal harus berusaha. Karena kalau misalkan kita harus merubah semuanya tentu sulit. Jadi ya minimal harus ada usaha, ada niatan, setidak-tidaknya mengurangi ketidakjujuran ya, mengurangi. Karena jujur itu apa ya? Jujur itu menyakitkan ya, tapi kelihatannya tidak seperti itu juga ya. Jujur itu sebenarnya membahagiakan sebenarnya, walaupun kelihatannya menyakitkan. Nah itu jadi jujur. Nah, maka sekali lagi ketika kita meneladani kejujuran dalam kehidupan sehari-hari ya kita berusaha. Kalau misalkan karena ini kegiatan sekolah ya berarti siswa-siswi dibiasakan untuk jujur ya, jujur dalam semua hal, khususnya kepada sekolahan. Artinya tanggung jawab sekolah, karena ini masa pandemi ya, tidak ada yang tahu tugas sudah dikerjakan atau belum, tugas yang mengerjakan siapa. Nah ini siswa ini dilatih untuk menjadi mental yang bisa meneladani Rasulullah melalui sifat jujur. Jujur dalam mengerjakan tugas misalnya. Jadi kalau diberi tugas ya dikerjakan dengan tanggung jawab dan dikerjakan dengan jujur. Misalkan kalau dari Bapak Ibu guru menganjurkan tidak nyontek ya jangan nyontek. Kalau misalkan Bapak Ibu guru menganjurkan untuk dikerjakan sendiri, dikerjakan sendiri ya, jangan dompleng ke orang lain. Nah, itu berarti tidak jujur. Nah, ini tidak jujur seperti ini yang akan menyusahkan ya. Itu salah satu contoh saja. Kalau dicontohkan semuanya ya berarti nanti penyampaiannya tidak ringkas. Nah, ketika tidak ringkas nanti meringkasnya juga sulit karena terlalu panjang. Itu yang kedua. Terus yang ketiga yang perlu kita teladani adalah sifat Rasulullah yang selalu menepati janji. Jadi Rasulullah tidak pernah ingkar janji. Sampai-sampai pada suatu kisah itu Rasulullah melakukan perjanjian dengan orang kafir Quraisy, yaitu yang disebut dengan perjanjian Hudaibiyah. Ini adalah salah satu perjanjian dengan orang Quraisy pada waktu itu. Pada perjanjian itu Rasulullah tidak boleh melaksanakan umroh ya. Nah ini tentunya perjanjian yang sangat merugikan umat Islam. Tetapi karena Rasulullah menimbang resiko daripada perjanjian itu, Rasulullah menyepakatinya. Nah ketika Rasulullah menyepakati, tentu karena Rasulullah adalah umat Islam, Nabi umat Islam yang menganjurkan untuk umrah. Baik, kita lanjutkan kembali ya. Jadi saya ulangi, jadi Rasulullah itu mempunyai sifat komitmen yang tinggi, diantaranya adalah selalu menepati janji. Termasuk tadi yang sudah saya sampaikan, yaitu kesepakatan perjanjian, meskipun
kelihatannya sedikit merugikan umat Islam, tetapi karena Rasulullah juga khawatir akan resiko yang lebih tinggi, jadi diambillah kesepakatan itu, diambillah perjanjian itu. Nah, ketika perjanjian itu berjalan beberapa tahun, Rasulullah juga selalu berdoa kepada Allah agar bagaimana caranya perjanjian itu bisa bisa diperbaiki. Ya, tentunya Rasulullah tidak mau memperbaiki dengan cara yang melanggar perjanjian, maka Rasulullah senantiasa berdoa kepada Allah. Di dalam sebuah riwayat sampai Rasulullah menangis karena kesedihan tersebut, memohon kepada Allah agar perjanjian yang merugikan umat Islam bisa diperbaiki. Nah, karena doa Rasulullah dikabulkan oleh Allah, maka dengan cara Allah kemudian orang-orang kafir Quraisy lah yang mulai mengingkari janji tersebut. Nah, ketika orang-orang Quraisy mengingkari janji tersebut, maka Rasulullah bisa memiliki hak yang benar untuk memperbaiki janji tersebut. Jadi sekali lagi, kalau kita mau meneladani Rasulullah, ya kita sebisa mungkin harus bisa menepati janji meskipun itu menyakitkan, ya, sebisa mungkin. Tentunya ya yang positif, ya, jangan janji yang negatif. Kalau janji yang negatif ya tidak usah ditepati. Yang positif siapa? Yang positif ya misalnya janji kepada Bapak Ibu guru, saya janji besok mau mengumpulkan tugas. Nah, ini wajib, ya. Wajib harus ditepati. Besok dikumpulkan, misalnya besok hari Rabu dikumpulkan, ya harus dikumpulkan. Ini janji yang baik, yang positif. Janji yang tidak baik apa ada? Ya ada. Janji yang tidak baik ya misalnya janji sama teman-temannya, ayo pada janjian kemana lah kita melakukan hal yang tidak baik. Nah, ini janji seperti ini malah justru ditinggalkan lebih baik, karena janjinya juga tidak baik. Itu juga ada sebuah lagi perjanjian lagi yang bagus, ya, yang selalu ditepati oleh Rasulullah, yaitu yang sering kita dengar, ada perjanjian Madinah yang disebut dengan Piagam Madinah. Ini juga perjanjian dengan orang-orang kafir Quraisy, ya, orang-orang kafir Madinah. Jadi Rasulullah mengadakan perjanjian yang disebut dengan Piagam Madinah, yang isinya adalah orang kafir dan orang Islam harus saling tolong-menolong, harus saling melindungi. Nah, ini yang diadopsi ke Indonesia dengan Pancasila. Jadi Pancasila itu adalah perjanjian luhur bangsa Indonesia yang disepakati oleh tokoh-tokoh pendiri negara Indonesia. Jadi kalau kita mau meneladani Rasulullah, ya kita harus menjaga perjanjian itu berupa perjanjian Pancasila, ya. Jadi umat Islam harus menjaga, karena itu sudah disepakati dan juga tidak merugikan. Itu. Jadi kita sekali lagi harus menjaga bangsa Indonesia yang sudah memiliki dasar negara, yaitu salah satunya adalah Pancasila, harus dijaga bersama karena merupakan perjanjian luhur para pendiri bangsa Indonesia. Ini terkait dengan menepati janji. Terus yang selanjutnya yaitu Rasulullah mempunyai sifat dermawan yang sangat tinggi. Jadi saking dermawannya, dermawan itu berarti ya bahasa sederhananya ya mudah memberi, ya, mudah memberi. Saking dermawannya ada sebuah kisah pada waktu itu Rasulullah diberi sebuah, ya kalau sekarang misalkan ya baju lah, diberi sebuah baju yang bagus oleh seseorang. Nah, baju itu dipakai oleh Rasulullah dan Rasulullah merasa suka, tertarik dengan bajunya karena mungkin pas. Ketika dipakai, kemudian ada sahabat, ada orang lain yang menemui Rasulullah dan minta bajunya. Tanpa pikir panjang, Rasulullah langsung memberi baju itu. Di baju baru diberi oleh orang lain dan Rasulullah merasa suka, diminta oleh orang lain langsung diberikan. Ya.
Nah ini adalah salah satu bentuk dermawan Rasulullah. Nah kalau dibandingkan dengan kita ya tentunya ya tidak jauh berbeda lah ya, tidak jauh berbeda. Kita juga bisa mempunyai sifat seperti itu. Kelihatannya bisa ya, walaupun kalau diterapkan ya sangat sulit. Wong lagi punya baju banyak saja diminta yang paling bagus juga kadangkala ringan ya. Ringan untuk menolaknya, maksudnya ringan menolak memberikan ya. Apalagi kalau punya baju hanya beberapa atau dua. Nah ini juga salah satu yang membedakan dengan Rasulullah, keagungan akhlak atau sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi kisah yang sangat sangat bermakna terkait dengan kedermawanan ya. Kedermawanan ya, betul. Nah, iya. Jadi ada sebuah kisah ini, Rasulullah ketika kumpul dengan para sahabat didatangi oleh orang lain ya, oleh orang Badui di situ. Itu orang Badui itu menemui Rasulullah minta apa saja yang dimiliki. Itu di situ tidak ada keterangan khusus ya. Hanya orang itu minta kepada Rasulullah. Datang pertama langsung dikasih karena Rasulullah memiliki. Datang kedua kalinya minta lagi, dikasih lagi sama Rasulullah. Datang ketiga kalinya Rasulullah tidak punya apa-apa. Nah Rasulullah tidak punya apa-apa, kira-kira kalau sikap kita bagaimana? Memberi apa tidak? Nah ini juga salah satu keistimewaan Rasulullah. Walaupun Rasulullah tidak punya apa-apa, Rasulullah juga tetap memberi. Caranya bagaimana? Menyampaikan kepada orang itu, hai fulan, silahkan kalian meminta apa yang kamu pikir, apa yang kamu inginkan kepada siapapun. Nanti itu suruh minta ke saya sebagai tanggungan saya, sebagai hutang saya. Jadi Rasulullah tidak punya apa-apa, diminta oleh orang lain, diberikan janji, silakan minta kepada orang lain, nanti saya yang mengganti atas nama saya. Bahkan Rasulullah pun waktu itu tidak punya apa-apa. Nah ini salah satu akhlak yang sangat luar biasa, yang ya setidaknya kita bisa meniru ya, walaupun beberapa persen. Jadi kalau ada orang yang butuh bantuan ya sedikit banyak kita bantu. Kalau mau dibantu maksimal yaitu tentunya lebih baik. Dan ini pun sekali lagi dalam hal positif ya, tentunya jangan membantu yang negatif, yang tidak baik. Misalnya yang tidak baik ya ketika dalam lingkungan sekolah Bapak Ibu guru memberikan tugas, ada yang minta tolong, saya minta bantuan lah. Bantuan apa? Saya belum ngerjakan, bantuin ngerjakan. Nah ini juga suatu hal yang kurang baik. Nah ini ya baiknya dihindari, baiknya ya. Itu tetap saja ini juga hal yang kurang baik. Terkecuali kalau tugasnya kelompok, lah itu silahkan. Tapi kalau tugas mandiri ya harus dikerjakan sendiri. Nah ketika dikerjakan sendiri ada yang minta bantuan, lah ini ya yang kadangkala jadi punya rasa bimbang ya, bimbang dalam hati, mau dibantu ya bagaimana tidak dibantu teman sendiri ya. Tetapi kalau mau ditegaskan yang namanya tugas sendiri ya harus dikerjakan sendiri. Ini juga satu hal bantuan yang kurang baik. Nah ini ada bermacam-macam lagi ya, masih banyak lagi keteladanan Rasulullah yang perlu kita teladani kembali, yang perlu kita ingat kembali dan perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ini adalah salah satu hikmah kedua dari peringatan Maulid, yaitu membacakan sejarah Rasul yang tujuannya adalah untuk meningkatkan, untuk meneguhkan kembali kecintaan dan keimanan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini merujuk pada
Al-Quran surat Hud ayat 120 yang berbunyi wa kullan nakusu alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fuadak, yang artinya adalah dan semua kisah dari Rasul kami ceritakan kepadamu ialah kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu. Jadi Allah itu menceritakan kisah-kisah Rasul-Rasul terdahulu, ya. Nah kemudian dari kisah-kisah itu yang tujuannya adalah bisa meneguhkan. Meneguhkan berarti artinya adalah menguatkan, memantapkan, meyakinkan kembali keimanan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada kesempatan peringatan Maulid juga yang diceritakan adalah kisah Nabi Muhammad, tujuannya agar kita tambah yakin, agar kita semakin mantap keimanan kita dan juga kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu di dalam surat Hud ayat 120. Jadi Allah membacakan atau menceritakan kisah-kisah para Rasul agar meneguhkan hati umat manusia. Ya, ini yang kedua. Terus yang ketiga, ya kelihatannya sudah siang Pak ya. Satu lagi lah, hikmah peringatan Maulid yang terakhir ya, ini terakhir ya, silakan dicatat. Yang terakhir adalah sarana atau momentum ungkapan rasa syukur dan kegembiraan atas lahirnya orang mulia, makhluk mulia, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasa syukur atau gembira atas lahirnya Nabi Muhammad. Apakah rasa bahagia itu perlu? Rasa syukur itu perlu? Kalau syukur sangat perlu. Gembira, bahagia perlu? Juga sangat perlu. Karena juga di dalam Al-Quran juga Allah memerintahkan kita agar berbahagia ketika menerima rahmat atau anugerah. Yaitu melalui firman-Nya, Kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Artinya adalah katakanlah dengan anugerah, dengan rahmat Allah lah kalian segera atau kalian berbahagia. Jadi orang bahagia menerima anugerah ini memang anjuran ya. Anjuran dari Allah Subhanahu wa taala. Menerima rahmat, berbahagia ini juga anjuran. Maka ketika orang menerima anugerah, misalnya dianugerahi anak berbahagia, ini wajar ya. Bahkan malah dianjurkan karena itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Terus kaitannya dengan Rasulullah apa? Lah ini kaitannya dengan Rasulullah adalah karena Rasulullah merupakan rahmat ya, maka fabidzalika falyafrahu. Maka di dalam ayat lain juga dijelaskan bahwa sesungguhnya Allah Allah tidak mengutus Nabi Muhammad melainkan untuk rahmat bagi seluruh umat manusia. Wama bungistu illa ini lanjutannya adalah untuk liutamima makarimal akhlak. Terus juga merupakan rahmat bagi seluruh alam ya, seluruh umat manusia, seluruh alam, yaitu rahmatan lil ngalamin. Nah ini karena Rasulullah merupakan rahmatan lil ngalamin, maka kita juga harus berbahagia, bergembira atas kelahiran Rasulullah. Di dalam sebuah riwayat yang disampaikan, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ya. Jadi ada sebuah kisah yaitu yang menceritakan Abu Lahab. Abu Lahab itu sampai meninggal ya, bertemu dengan Rasulullah sampai meninggal tapi tidak masuk Islam ya. Bahkan malah di dalam ayat itu ada ayat Al-Lahab yang isinya mengecam ya, mengecam Abu Lahab karena sifat-sifatnya yang tidak baik. Nah, karena sifat-sifatnya yang tidak baik itu dikecam di dalam Al-Quran
Nah, ketika dikecam itu, nah ini ya saya ulangi lagi, ini adalah tentang Abu Lahab. Nah, kisahnya adalah pada suatu ketika, ini diriwayatkan oleh, ada riwayatnya dari Imam Al-Bukhari ya, di dalam kitab Sahih Bukhari ini ada. Di riwayat itu, keluarga Abu Lahab, ketika Abu Lahab sudah meninggal, keluarganya, salah satu keluarganya ada yang bermimpi dengan Abu Lahab, bermimpi bertemu dengan Abu Lahab yang sudah meninggal. Nah, ketika bermimpi dengan Abu Lahab, maka keluarga itu bertanya kepada Abu Lahab, bertanya bagaimana keadaannya. Nah, ketika ditanya bagaimana keadaannya oleh keluarganya, Abu Lahab menjawab, ya, jawabannya, saya di sini menjalani siksa, ya artinya disiksa seperti biasa karena bukan umat Islam. Nah, tetapi Abu Lahab juga menceritakan, saya setiap hari disiksa kecuali hari Senin, ya. Jadi hari Senin saya diringankan siksanya. Kenapa diringankan? Ternyata Abu Lahab yang bukan orang Islam, ya katakanlah orang kafir lah ya, bukan orang Islam, itu setiap hari Senin diringankan siksanya oleh Allah. Karena apa? Karena ketika Nabi Muhammad lahir, Abu Lahab merasa sangat gembira, merasa bahagia. Saking gembiranya, Abu Lahab membebaskan budaknya yang bernama Thuwaibah. Jadi budaknya dibebaskan karena gembira Nabi Muhammad lahir. Nah, atas kegembiraan itu, maka Abu Lahab setiap hari Senin, ya, karena kelahiran Nabi Muhammad juga hari Senin, Abu Lahab gembira hari Senin. Maka setiap hari Senin diringankan siksanya oleh Allah karena kegembiraannya atas kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini salah satu poin penting bahwa kita memang harus gembira. Ya, Abu Lahab saja yang bukan Islam gembira atas kelahiran Nabi Muhammad, apalagi umat Islam yang gembira atas kelahiran Nabi Muhammad, tentunya kedudukannya lebih mulia, lebih tinggi. Kalau misalkan Abu Lahab tadi diringankan, maka kita yang berbahagia atas kelahiran Nabi Muhammad mudah-mudahan akan dibebaskan dari siksa kubur dan siksa neraka. Amin, amin ya robbal alamin. Ya, jadi untuk tambahan bahwa seluruh makhluk hidup ketika Nabi Muhammad lahir semuanya bergembira. Ya, saya tegaskan sekali lagi, seluruh makhluk, ya, seluruh makhluk ketika Nabi Muhammad lahir dalam keadaan bergembira. Kecuali lah, ya ada kecualinya. Kecuali berarti yang tidak gembira adalah iblis dan saudara-saudaranya. Jadi ketika Nabi Muhammad lahir kok tidak gembira, ya mungkin itu adalah ya saudara-saudaranya iblis itu, ya. Tapi mudah-mudahan tidak ada di dunia ini yang ketika Rasul lahir itu sengsara atau sedih, ya. Karena ya itu berarti kelompok itu. Ya, tidak hanya Rasul, semua nabi pun ketika lahir ada yang tahu bahwa itu akan menjadi nabi, maka semuanya akan sedih. Karena ini adalah kelompok yang bukan muslim. Ya. Tuh, jadi tidak perlu saya simpulkan ya, nanti karena ini menjadi tugas kalian menyimpulkan dan merangkum dari awal tadi sampai akhir. Jadi saya tidak menyimpulkan, silahkan kalian simpulkan sendiri apa yang sudah saya sampaikan tadi. Saya kira ini cukup ya, cukup sampai sini saja penyampaian saya. Jika ada kekurangan dan kekhilafan, kekeliruan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena saya manusia biasa, ya, tempatnya lupa dan salah. Dan jika perkataan saya kurang berkenan atau kurang sopan atau kurang halus, saya juga mohon maaf dan minta maklumnya. Karena saya bukan makhluk halus, ya, saya makhluk kasar. Jadi kalau omongannya kasar ya mohon dimaklumi.
Kecuali kalau makhluk halus lah mungkin ngomongnya halus. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul qauli wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikian tausiah dari Pak Zainul Ansyori SPDI yang juga merupakan untuk tugas kalian nantinya ya adik-adik ya. Ibu ingatkan kembali, silakan kalian membuat ringkasan atau rangkuman tentang tausiah yang tadi Pak Zainul sampaikan, karena nanti hasil dari rangkuman atau ringkasannya ini akan dijadikan atau diperlombakan. Oke, diperlombakan dalam rangka bulan bahasa. Dan yang kedua, jangan lupa juga untuk tiap kelas, masing-masing kelas itu minimal satu wakil atau satu peserta untuk mengikuti lomba Pildacil dalam bentuk video. Oke. Kemudian Ibu juga mengingatkan kembali untuk absensi daftar hadir, silakan kalian menuliskan nama dan kelas di kolom komentar. Begitu saja. Oke, kemudian untuk acara selanjutnya yang merupakan acara terakhir yaitu penutup. Mari kita akhiri kegiatan atau acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf apabila saya sebagai pembawa acara ada banyak salah dalam bertutur kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sini. Masuk. Ini behind the scene-nya. TV loh. Oke, sehat-sehat, selamat hari Jangan lupa di like. Maulid Nabi. Oh ya, Ibu baru ingat satu kali lagi. Untuk yang mungkin ketinggalan atau ingin mengulang materi yang tadi sebagai tausiahnya Pak Zainul, kalian bisa melihat di channel YouTube-nya SMP Negeri 9 Cilacap. Nanti linknya akan di-share oleh wali kelas masing-masing. Oke, terima kasih. Pengumuman, besok nonton nggak boleh.